dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. Masih di Taruna Kita, sahabat Tidar, ada Iqbal yang nemenin ya sampai nanti ke jam 5 sore. Kita masih akan terus membahas dan juga menggali fakta-fakta menarik dari dalam kesatrian bersama dengan Sarmadatar Tubagus dan Ton Korps Taruna, dan juga Sarmadatar Luhur Iman Seto selaku Wadanyon Korps Taruna juga yang masih bersama kita, Bang. Gimana nih? Kemarin sempat libur, dapat long weekend. Kemudian kalau dilakukan ketika long weekend itu apakah juga tetap hari-hari yang dilakukan di kesatrian itu juga tetap dilakukan atau bagaimana? Atau kayak bumbung long weekend nih nggak dulu deh larinya gitu atau gimana? Paling untuk saya sendiri kalau ada libur seperti long weekend, saya pulang ke Bandung. Oke. Yang pertama bertemu orang tua. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari di sana paling kita gunakan waktu untuk recovery atau istirahat. Karena kita tahu sendiri seperti orang banyak tahu bahwa kegiatan di Akademi Militer ini sangat padat. Betul. Mulai dari kegiatan belajar mengajar, kemudian pembinaan fisik itu sangat padat. Sehingga apabila mendapat waktu baik izin bermalam maupun dinas long weekend, itu kesempatan kita untuk beristirahat. Tapi istirahat di sini tidak sampai terlena, sampai lupa buat lari atau bukan berarti terus tidur terus selama 3 hari juga enggak lah ya, tetap ngafe juga, ketemu keluarga, ketemu teman-teman ya kan. pagi tetap mungkin ya lari jogging masih. Untuk Ini sekaligus ada pertanyaan juga dari Andritia. Kemarin sempat papasan sama Taruna bahkan satu pesawat dari Jogja ke Bandung dan ke Balikpapan pulangnya. Taruna memang kayak gitu ya, di luar kesatria tetap harus menggunakan seragam. Kapan masa-masa di mana Taruna itu keluar diperbolehkan tidak berseragam? Siap. Jadi untuk kami Taruna sudah terikat kontrak dengan Akademi Militer. Itu selama 4 tahun kami menjalani pendidikan, itu seluruh waktunya merupakan waktu dinas. Jadi meskipun izin bermalam maupun long weekend itu tetap dinas izin bermalam dan dinas long weekend. Jadi di luar pun kami harus menggunakan seragam. Bahkan yang tadi bilang di transportasi umum juga sama, tetap berseragam. Jadi kalau mau tanya kapan kami bisa menggunakan baju sipil, setelah kami lulus dari Akademi Militer. Baru boleh ya? Berarti sekelas izin bermalam pun di rumah boleh ya? Ibaratnya kalau keluar di rumah boleh. Kalau di rumah baru. Berarti, tapi kalau ibaratnya ketemu di kafe, ketemu sama teman-teman, ketemu rekan-rekan juga harus tetap menggunakan seragam. Berseragam ya? Harus menggunakan seragam. Pernah dapat ini nggak sih kayak diliatin, kayak ngerasa aneh gitu sama orang-orang? Atau wah ini mentang-mentang Taruna harus seragaman, itu berarti jawabannya ya? Betul. Jadi nggak ada lagi yang mencibir segala macam, malah justru menginspirasi ya teman-teman ini. Siap. Untuk yang lain yang mungkin sekarang masih getol begitu, binsik segala macam, biar lihat abang di jalan tuh makin termotivasi lagi gitu. Tapi masih ingat nggak sih dulu apakah binsik itu juga bagi abang penting untuk persiapan masuk ke Taruna? Sangat penting. Karena kemampuan fisik ini sangat terlihat terutama dalam tes. Baik itu dari mulai Garjas A, lari 12 menit. Apabila kita tidak sering berlatih untuk masalah fisik, maka akan tertinggal oleh yang lainnya. Karena pesaing yang mendaftar Akademi Militer, yang mendaftar menjadi seorang Taruna ini tidak dari satu daerah saja, melainkan dari seluruh Indonesia, dan semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan tersebut bisa dibedakan dengan keinginannya dalam berlatih. Apabila dia giat berlatih, ya kemampuannya akan jauh lebih baik daripada orang yang malas berlatih. Ini juga mungkin sedikit penyemangat untuk para casis yang sekarang masih getol banget binsik. Kalau dulu nih abang nih waktu itu binsiknya tuh berapa kali seminggu? Masih ingat nggak dulu persiapannya? Kalau misalkan saya dulu dalam seminggu saya binsik 6 kali dalam seminggu. 6 kali seminggu. Saya istirahat cuma hari Minggu, itu pun istirahat saya lari jogging. Kalau saya sendiri dalam seminggu saya melakukan latihan fisik itu sama 6 kali. 6 kali ya? Betul. Tapi ada nggak sih cerita-cerita dari teman-teman satu leteng mungkin yang dulu sih binsiknya tuh nggak rajin tapi tetap bisa lolos? Itu mungkin atau tidak mungkin? Kalau menurut saya tidak mungkin, karena kemampuan fisik itu bukan suatu kemampuan yang sehari 2 hari bisa langsung dikejar. Contoh kalau misalkan akademik, kalau misalkan otak kita mampu, mungkin sehari 2 hari belajar kita bisa menguasai satu materi. Tapi kalau misalkan kegiatan fisik, ini adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan lari kita misalkan dari 2000 meter per 12 menit mau menjadi 3000, itu
nggak mungkin, Nggak mungkin sehari kalau 2 nggak hari. rajin ya. Nggak mungkin kalau nggak rajin. Pasti itu harus Perlu latihan. perlu Oke, latihan. jadi Perlu waktu. terkopi ya. Ini Akbar, Delva. Ayo jangan malas binsiknya ya. Kemudian ingat nggak sih dulu ketika abang persiapan menuju ke kesatrian itu apa aja yang barang dibawa dari rumah untuk bisa diperbolehkan masuk ke kesatrian? Atau semuanya udah dari sini semua bang? Ingat nggak dulu ketika habis dari Chandra di Muka atau menuju ke Chandra di Muka setelah dinyatakan lolos, barang-barang apa aja? Apakah boleh bawa barang pribadi ke kesatrian? Untuk barang-barang sendiri yang boleh dibawa ke kesatrian atau dalam pendidikan hanya obat-obatan dan vitamin. Karena untuk seluruh baju sipil baik itu daleman atau yang lainnya itu sudah ada pembagian dari lembaga. Jadi kita tidak memerlukan lagi baju sipil dan semuanya pun dilarang. Jadi semua koper yang kita bawa dan isinya perlengkapan sipil kita itu diamankan di gudang dan pada saat cuti itu nanti dikembalikan ke orang tua. Oke, menarik sekali ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga di Instagram nih tentang tadi balik lagi ke binsik. Pernah ngerasa jenuh banget sama proses binsik nggak sih bang? Kayak yang kita lakuin karena kemarin sempat daftar Akmil tidak lolos dan sekarang kembali binsik. Takut kalau nggak binsik ntar badannya melar. Kalau saya pribadi tidak pernah saya merasa jenuh karena saya punya target pencapaian dalam pelatihan binsik saya. Contoh misalkan saya pull up masih 2, sedangkan target saya ini pull up 18 dalam 1 menit. Kalau misalkan 18 menit untuk nilai 100. Jadi saya itu latihan pull up dulu dari 0. Jadi tidak bisa pull up sama sekali untuk mencapai target 18 dalam 1 menit. Itu kalau misalkan saya merasa jenuh, tidak mungkin saya bisa mencapai target saya 18. Jadi saya setiap hari itu selalu termotivasi untuk semakin menambah untuk mencapai target yang saya buat. Oke, karena tadi targetnya udah tinggi banget, jadi sebisa mungkin jangan sampai, malah kalau bisa melebihi dari target tadi ya. Oke, kemudian ada lagi, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih, terakhir kali masuk Kalibaben kapan bang? Karena Zero Mistake kayak jarang ya bang? Kalau terakhir masuk Kalibaben kapan kemarin gitu? Waktu pelajaran buat jembatan bambu. Itu masuk Kalibaben lagi. Oke, ada lagi Fajar Astana. Masalah kecabangan bang, apakah sesuai dengan yang abang harapkan ketika masuk ke Akmil? Untuk masalah kecabangan, jadi sebelum kita memilih kecabangan apa yang kita inginkan itu ada tes psikologinya. Jadi tidak kita ingin kecabangan infanteri misalnya, itu tidak langsung mendapat kecabangan infanteri, melainkan ada beberapa proses untuk mendapatkan kecabangan yang kita dapatkan sekarang. Untuk saya sendiri, alhamdulillah kecabangan yang saya dapat tuh sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan apa bang kecabangannya bang? Kecabangan saya infanteri. Infanteri juga ya. Itu kecabangan hampir yang kalau AD itu kalau nggak infanteri kayak kurang gitu ya bang ya rasanya bang. Kemudian ada juga dari Aditya Fajar. Nanya lagi dong bang, proses untuk menjadi Danyonkor dan Danton itu seperti apa sikut-sikutannya? Terlebih ketika menangani atau menghandle teman sendiri, teman sebaya, kadangkala sering banget adu mulut nggak sih bang? Ayo ini, ada yang mau jawab nggak nih? Kalau misalkan proses untuk menjadi Pukdo itu sama kayak yang dijawab tadi, itu menggunakan nilai tripola dasar. Jadi di Akmil ini penilaiannya tripola dasar, ada aspek jasmani, akademik, sama nilai sikap perilaku. Ketiga aspek ini harus imbang dan nilainya harus di atas rata-rata oleh teman yang lain. Semakin tinggi jabatannya berarti juga harus semakin tinggi juga nilainya. Kalau misalkan saya sendiri, karena saya sebagai Pukdonya Sersan Taruna, untuk adu mulut kayaknya tidak mungkin. Karena namanya Sersan pasti masih nggak mungkin ya. Untuk sama senior nggak mungkin mau melawan. Tapi mau ditindak lah. Siap. Kalau dari yang satu letting mungkin punya gimana nih? Kalau nindak teman satu letting nih, misalnya ada yang ketahuan nembok tuh, yang saya nembok nih sama satu letting nih, apa yang abang lakukan coba? Kalau misalkan untuk masalah nembok satu letting ini, terutama tingkat 3 ini mungkin sudah tidak mungkin. Tidak mungkin orang tingkat 3 mencari makanan atau pasti memberi contoh hal yang di luar, baik. itu tidak mungkin. Berarti nembok itu malah justru di tingkat awal ya? Karena dulu kan waktu tingkat awal perut lapar, terus mencari makan juga susah. Kalau misalkan kan sudah
dimudahkan, ada kantin, ada Oke, karena Aksa Sumartal udah milik senior ya. Betul. Kak. Oh gitu. Oh berarti budaya menembok itu hanya junior-junior yang melakukan ya ternyata ya. bukan budaya juga sih, cuma Budaya. Bahkan banyak yang udah denger tuh ya kan. itu keinginan untuk Oke. nembok itu lebih besar di waktu junior. Apalagi nasi goreng tek-tek jam 12:30 pagi ya, itu enak sekali katanya. Oke, yang lain silakan sahabat yang masih pengen banget bertanya lebih lanjut boleh WhatsApp di 0878 9430. Ini ada Lia Tika, udah jarang banget lihat Taruna latihan tiap hari Sabtu. Agendanya apa aja sih Bang akhir-akhir ini? Iya, tiap hari Sabtu kan ada pasar Sabtuan ya, itu emang udah jarang banget papasan sama Taruna kayaknya. Oh, mungkin untuk hari Sabtu pada saat minggu kemarin kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi latihan seperti Lokananta yang biasanya setiap hari Sabtu ke atas ke Sabta Marga Oke. itu tidak terlihat. Oke. Terus untuk minggu sekarang karena mendekati ada acara apel komandan satuan, jadi kami mulai berlatih kembali untuk Lokananta. Jadi setiap Sabtu mungkin para masyarakat Magelang yang main ke Sabta Marga itu bisa kembali melihat para taruna yang sedang latihan Lokananta. Oke, ini pertanyaan dari salah satu pemilik lapak di Sabtuan nih. Ada Mbak Lexi, selamat sore. Taruna boleh jajan di pasar Sabtuan nggak sih? Kalau ada hari Sabtu nih, mereka mungkin abang nih kayak latihan, itu diperbolehkan atau tidak nih kalau misalkan dari pemilik lapak mau ngasih makan atau mungkin abang, ya itu boleh diperbolehkan atau enggak? Kalau itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Menyesuaikan. Situasi dan kondisi. Oke, tapi secara garis besar boleh atau nggak boleh? Kan kita juga mau ngasih nggak enak ya kan? Karena agak susah nih jawabnya. Agak susah ya? Karena pengasuh kalau kita minta izin juga tidak mungkin memperbolehkan. Oke. Tetapi kalau tidak diperbolehkan juga tidak memungkinkan. Jadi Oke. Tergantung situasi. tergantung situasi dan kondisi. Oke. Tapi kalau misalkan dikasih tuh pasti diterima. Diterima. Oke, mungkin Mbak Lexi mau ngasih nasi wak welut ya mungkin Mbak Lexi ya. Oke, yang lain boleh sahabatnya layangkan pertanyaannya di WhatsApp 0878 ini menarik nih. Ada dari Ultra Megumi. Kasih tahu dong Bang pandangan Abang tentang pasar Sabtuan. Akademi Militer jadi nggak berasa eksklusif nggak sih kalau versinya Abang dengan adanya pasar Sabtuan? Versinya para tarunan. Kalau misalkan menurut saya, maksudnya di pandangan seorang taruna, Betul, ngelihat kok institusiku dibuka untuk umum gitu gimana? enggak masalah. Karena menurut saya ini malah bagus. Karena kita sebagai angkatan darat, sebagai calon komandan di masa depan, itu enggak mungkin kita bekerja sendiri sebagai angkatan darat. Kita juga perlu namanya kerjasama dengan masyarakat, menggunakan pembinaan teritorial. Kalau misalkan dari sekarang kita tidak berlatih untuk bertemu dengan masyarakat, kita keseringan bertemu dengan sesama orang kan cenderung keras-keras gitu kan. Kalau misalkan kita tidak berlatih bertemu dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, jadinya lebih mudah nanti ke depannya ketika kami sudah lulus di Akademi Militer, kita nggak begitu kaget dengan setelah keluar dari Akademi Militer sudah terbiasa. Terus kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas di Akademi Militer yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu kan juga bagus juga kalau menurut kami. Berarti tidak merasa terganggu ya ketika lagi latihan ada lagu dangdut pengen goyang gitu nggak sih Bang? Tidak. Enggak ya, aman ya. Aman. Kemudian nanti kita akan balik lagi aja sahabat Tidar, boleh layangkan pertanyaannya. Sahabat Tidar mau nanya apa sama Bang Tubagus dan juga Bang Luhur Iman Seto selaku ada Nyon Korps dan juga Danton Korps Taruna. Nanti kita akan segera kembali tetap di Taruna.